Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua pada bab yang keempat terkait hasil penelitian. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Di pembahasan yang pertama kita sudah belajar menentukan kelompok diskusi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah diberikan treatment di kelas eksperimen, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap akhir dalam suatu penelitian, yaitu memberikan post test. Nah, di sini post testnya itu terkait kemampuan berpikir kreatif. Post test ini diberikan ke keempat kelas dalam penelitian tersebut, baik itu kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Jadi semuanya diberikan post test. Nah, dari kegiatan post test tersebut, soal yang diberikan adalah jumlahnya adalah 5 soal dan didapatkan hasil skor dari pemberian post test tersebut, dan diperoleh data juga ternyata dalam pengisian post test itu tidak seluruhnya mengerjakan. Hal ini diakibatkan karena ketidakhadiran siswa-siswinya. Ambil contoh di sini kelas 10-6. Jumlah awal siswanya itu adalah 37 dan yang mengerjakan post test hanya 32 siswa. Begitu juga di kelas lainnya, ada siswa-siswi yang tidak menghadiri atau mengikuti kegiatan post test. Nah, selanjutnya setelah post test diberikan, siswa-siswi diarahkan untuk mengisi link Google Form. Nah, Google Form tersebut adalah terkait angket kemandirian belajar siswa. Pengisian angket juga diberikan ke 4 kelas penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, setelah data penelitian didapatkan, tahapan selanjutnya di sini untuk memudahkan saya melihat data, maka data-data tersebut saya sajikan ke dalam bentuk tabel yang saya kelompokkan menjadi 2 tabel. Tabel pertama terkait data pada kelas eksperimen, tabel kedua adalah data pada kelas konvensional atau kelas kontrol. Nah, tabelnya di sini apa aja? Tabelnya yang pertama adalah nomor, nama asli siswa, ini pengkodean alias kode dari siswa tersebut, respondennya, kemudian asal sekolahnya, dan selanjutnya adalah skor kemampuan awal siswa. Tentunya siswa-siswi yang hadir ya teman-teman. Jadi siswa-siswi yang tidak hadir udah otomatis tereliminasi di tabel ini, udah nggak diikutin namanya teman-teman. Kemudian kolom berikutnya adalah skor terkait kemandirian belajar yang berasal dari angket, dan di kolom terakhir adalah skor yang berasal dari post test. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini, jumlah responden pada kelas eksperimen itu sebanyak 63 siswa. Jumlah 63 ini diambil dari hasil siswa-siswi yang mengerjakan tes kemampuan awal. Ya, jadi yang nggak ngerjain sudah dieliminasi. Nah, selanjutnya saya input tuh, saya ambil datanya. Misalnya responden yang pertama nih U1, ternyata di sini saya lihat untuk U1 skor kemandiriannya itu adalah ini teman-teman, skor kemandiriannya adalah 58 di sini. Maka di sini saya tulis skornya 58. Kemudian untuk U1 post testnya adalah 4 dan seterusnya sampai dengan responden di kelas konvensional pun seperti itu. Nah, apa ini teman-teman? Mungkin ada yang memperhatikan di sini ada kotak yang berwarna merah. Maksudnya apa? Di sini kotak yang berwarna merah maksudnya adalah misalnya ya,
Saya ambil yang nomor 5, yaitu responden U5 di sini. Dia mengerjakan kemampuan awal, tes kemampuan awal dapat skornya 1, teman-teman. Mengisi juga angket kemandirian belajar, yaitu 67 skornya. Tapi pada saat pengerjaan post test dia nggak datang, maka di sini nilainya 0 alias nggak ada nilainya ya, teman-teman. Dan seterusnya di kotak-kotak yang di blok merah seperti itu maksudnya. Nah, kemudian setelah saya menyatukan semua data, selanjutnya dari 63 siswa di kelas eksperimen ini, saya buat lagi di lembar berikutnya, teman-teman. Yang di blok merah ini alias yang nggak ngerjain, saya eliminasi lagi. Jadi jumlah siswa yang berada di kelas eksperimen tadi awalnya kan 63. Nah, di sini dikurangin dari siswa yang nggak ngerjain. Jadi jumlahnya menjadi 54, teman-teman. Jadi kelas eksperimen jumlahnya 54. Dan kelas konvensional yang awalnya sebelum dieliminasi ya, teman-teman. Di sini awalnya adalah 64 siswa, setelah dieliminasi yang nggak ngerjain, maka di kelas konvensional jumlah siswanya menjadi 57 siswa. Nah, kemudian saya buat, teman-teman, tabelnya di sini. Saya pisahin tuh satu-satu dari 2 sekolah, SMAN 3 dan SMAN 9, kelas 10-1, 10-6, 10-1 jumlah murid di kelas eksperimen, jumlah siswa laki-lakinya berapa, 7 dihitung, perempuannya 18, totalnya 25, dan seterusnya sampai didapatkanlah di sini angka 111. Dan data inilah yang saya sajikan di lembar pertama di bab yang keempat, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, setelah saya dapatkan data ini, saya melakukan pengurutan, teman-teman. Saya urutin data dari yang paling besar sampai data yang paling kecil atau paling rendah. Dari data yang paling tinggi, teman-teman, kemandirian 109 skornya, sampai paling rendah 51. Ini untuk kelas eksperimen dulu ya, contohnya, teman-teman ya. Jadi kenapa saya urutkannya berdasarkan kemandirian belajar, bukan berdasarkan kemampuan awal atau post testnya. Nah, hal ini didasarkan pada judul tesis saya, teman-teman. Judul tesisnya itu adalah pengaruh model aptitude treatment interaction terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Makanya di sini saya ngurutinnya berdasarkan kemandirian belajar. Nah, setelah diurutkan, teman-teman, kita kan mau menelitinya itu, hipotesis yang kita ajukan itu kan berdasarkan kemandirian tinggi dan rendah. Maka di sini saya bagi 3, teman-teman. Dari kelas eksperimen saya dari jumlah awalnya 54 ini saya bagi 3. 33,3% yang pertama ini adalah siswa-siswi dengan kemandirian belajar tinggi. 33,3% selanjutnya adalah siswa-siswi dengan kemandirian belajar sedang, dan 33,3% berikutnya adalah siswa-siswi dengan kemandirian belajar yang rendah, teman-teman. Dan untuk kemandirian belajar yang tinggi di kelas eksperimen jumlah siswanya 18. Begitu juga di kelas yang rendah jumlah siswanya adalah 18. Tinggal disalin deh di sini, teman-teman. Dibuat di tabel berikutnya. Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman, bisa dibaca. Selanjutnya, menentukan sampel penelitian berdasarkan pengkategorian kemandirian belajar yang dimiliki siswa. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan data skor seluruh siswa pada masing-masing kelas, yaitu eksperimen dan kontrol. Nah, kemudian berdasarkan urutan nilai tertinggi dan hingga terendah. Nah, selanjutnya menetapkan 33,3% urutan tertinggi merupakan data siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi, dan 33,3% urutan terendah merupakan data siswa dengan
kategori kemandirian belajar rendah. Nah, ini tabelnya